Halo guys, ketemu lagi dengan saya Deden Miftahul Hidayat di channel DMH Media. Baik adik-adik, di video kali ini kakak akan membahas bocoran proses seleksi penilaian jalur PMDP Poltekkes ya. Kamu harus tahu supaya kamu bisa mengukur kira-kira kamu bisa lolos tidak di jalur PMDP Poltekkes ini. Namun sebelumnya, like, comment, and share video ini supaya banyak orang yang mendapatkan informasi dan manfaat dari pembahasan kali ini. Dan buat teman-teman yang mau persiapan masuk Poltekkes untuk tahun 2023, bisa gabung grup diskusi masuk Poltekkes tahun 2023. Klik link di deskripsi. Nah, sebelum kita ke pembahasan, kakak ada informasi penting sekali buat adik-adik semua. Hai, buat kalian para pejuang masuk Poltekkes tahun 2023, sekarang sudah ada buku soal Si Penmaru Si Mama tahun 2023. Dimana jika kalian membeli bukunya, kalian udah berhemat hingga jutaan rupiah. Karena dengan membeli satu buku saja, kalian udah mendapatkan bonus. Bayangin nih, bonusnya udah gak masuk akal sekali. Yang pertama, 1 tahun kursus online masuk Poltekkes tahun 2023, video materi pembelajaran dan pembahasan soal, 2 kali tryout Si Penmaru masuk Poltekkes, bebas konsultasi dengan mentor yang berpengalaman di jalur masuk Poltekkes, serta kalian akan bergabung dengan grup VIP masuk Poltekkes tahun 2023. Kalian juga akan mendapatkan tote bag kekinian serta mendapatkan tambahan soal-soalnya. Jadi tunggu apa lagi? Pesan dari sekarang juga, karena stoknya sangat super terbatas. Kalian bisa memesannya di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak. Linknya ada di deskripsi. Oke, buat kalian yang berminat, ditunggu. Wow, gila bener kan? Kalau kakak tidak akan menunggu waktu lama lagi, langsung check out, langsung pesan bukunya dari sekarang juga. Karena waktu terbaik dari persiapan itu adalah dari sekarang juga. Oke, sekarang kita langsung saja ke pembahasan. Wow, gila bener kan? Kamu pesan bukunya, kamu udah bisa mendapatkan kursus online selama 1 tahun gitu ya. Dan nanti kamu akan mendapatkan pembahasan Zoom soal yang sering keluar untuk si Mama Poltekkes. So, pesan bukunya dari sekarang. Ada 24 kali pertemuan ya. Baik, langsung saja pada intinya langsung. Bocoran proses penilaian jalur PMDP Poltekkes itu seperti apa sih? Oke, namun sebelum kita lanjut lebih jauh, kita harus kenalan dulu tentang jalur PMDP. Barangkali belum ada yang tahu apa itu jalur PMDP Poltekkes. Nah, jalur PMDP adalah mekanisme seleksi masuk perguruan tinggi pada Politeknik Kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau disingkat dari Poltekkes Kemenkes ya. PMDP ini itu dilaksanakan oleh masing-masing Poltekkes. Jadi nanti kamu harus daftar ke website masing-masing Poltekkes. Dan tentunya ketentuan-ketentuannya itu menyesuaikan dengan kebijakan masing-masing Poltekkes. Dan PMDP ini sesuai dengan namanya, penelusuran minat dan prestasi, maka kamu diutamakan atau disarankan harus memiliki prestasi akademik dan non-akademik, serta minat yang tinggi untuk mengikuti pendidikan di Poltekkes Kementerian Kesehatan ini. Poltekkes Kementerian Kesehatan menyampaikan informasi ini secara jelas dan transparan, dari mulai persyaratan, ketentuan, kemudian panduan pendaftaran, yang bisa kamu cek atau kamu bisa lihat di website pendaftaran Poltekkes tujuan kamu. Jadi misalnya kalau kamu ingin daftar di Poltekkes Bandung, maka lihat aja Si Penmaru poltekkesbandung.co.id. Nah, kamu bisa cek di sana ketentuannya. Begitupun Poltekkes lainnya. Kamu bisa gabung grup belajarnya, klik link yang ada di deskripsi supaya tidak tertinggal informasinya. Nah, jadi intinya PMDP ini merupakan seleksi nilai raport dan prestasi ya untuk masuk ke Poltekkes. Namun untuk prestasi di Poltekkes ini tidak diwajibkan ya, dalam artian hanya diutamakan bagi peserta yang memiliki prestasi. Jadi buat kamu yang tidak memiliki prestasi, jangan gusar ya, karena kamu masih bisa mendaftar. Oke, apa aja yang dinilai di jalur PMDP ini? Ini perlu kamu ketahui. Yang pertama, nilai raport dari semester 1 sampai semester 5 ya. Nilai raport kamu dari semester 1 sampai 5 itu harus bagus. Minimal rata-ratanya itu harus 90 ya, rata-rata keseluruhan. Untuk hitung nilai rata-rata raport ada di video kakak
sebelum-sebelumnya. Bisa scroll aja ke bawah. Itu udah jelas banget dijelaskan cara menghitung nilai rata-rata rapot. Dan yang digunakan biasanya nilai pengetahuan, dan ada juga Poltekkes yang menggunakan nilai keterampilannya juga. Jadi kamu wajib cek ketentuan Poltekkes tujuan kamu ya. Nah, selain nilai rapot, yang dinilai juga adalah sertifikat prestasi kejuaraan lomba akademik dan non-akademik, minimal tingkat kabupaten atau kota ya. Jadi, sertifikat ini sangat-sangat diperhitungkan di jalur PMDP ini. Dan bisa kamu cantumkan di jalur PMDP dengan kriteria minimal tingkat kabupaten atau kota. Dan yang ketiga, keterampilan atau keahlian. Misalnya, kamu memiliki keahlian tahfidz Quran, berapa juz gitu ya. Kemudian, TOEFL English, dalam artian skill bahasa Inggris kamu sangat bagus. Itu juga bisa dicantumkan di jalur PMDP, dan bisa banget menambah penilaian. Yang keempat, sertifikat akreditasi sekolah. Itu minimal B ya, kecuali sekolah kamu berasal dari daerah perbatasan terpencil kepulauan atau DP3, itu bisa minimal C ya, akreditasi sekolahnya. Nah, jadi ingat ada 4 hal yang akan dinilai di jalur PMDP Poltekkes ini. Kamu tidak ada tes, kamu tidak ada ujian, di jalur PMDP ini kamu akan dilihat kurang lebih 4 poin yang kakak sebutkan tadi. Nah, sekarang kita ke intinya. Proses seleksi di jalur PMDP Poltekkes itu seperti apa? Yang dilihatnya itu bagaimana ya? Oke, kita bahas. Yang pertama, untuk seleksi PMDP ini, seperti yang kakak sebutkan tadi, di mana peserta yang memiliki prestasi ini akan diutamakan terlebih dahulu untuk diterima di jalur PMDP ini. Jadi, kriteria yang memiliki prestasi juara 1, 2, 3, baik itu tingkat kabupaten, kota, atau provinsi, nasional, bahkan internasional, itu akan diperhitungkan. Dan juga peserta yang memiliki keahlian tahfidz Quran, TOEFL English, serta keahlian-keahlian lainnya, baik itu di bidang apapun, dan juga peserta tersebut udah melengkapi persyaratan-persyaratan atau udah menginput, udah mengupload persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Poltekkesnya. Itu akan kemungkinan besar diutamakan terlebih dahulu untuk diterima di jalur PMDP ini. Jadi nanti panitia akan melihat peserta mana aja yang memiliki prestasi. Nah, nanti akan dilihat prestasinya bagus atau tidak, sesuai atau tidak, benar atau tidak, palsu atau tidak, nanti akan dicek. Nah, kalau misalnya prestasinya bagus, kemudian nilai rapot kamu cukup bagus, maka kamu akan diterima di jalur PMDP ini. Nah, selanjutnya di tahap yang kedua, panitia akan langsung melihat kuotanya. Nah, jika misalnya kuotanya masih tersisa dan masih banyak tersisa, maka selanjutnya kursi atau kuota yang tersisa tadi akan diperebutkan oleh peserta yang tidak memiliki prestasi sampai kuota di jalur PMDP ini terpenuhi. Lalu Kak, yang nilai rapot saja gimana sih proses seleksinya? Nah, peserta dengan nilai rapot paling tinggi dan akreditasi sekolah paling bagus akan dipilih oleh panitia untuk memenuhi kuota yang tersisa tadi. Kuota yang sudah terpenuhi oleh peserta yang memiliki prestasi. Dan sisanya akan dipenuhi oleh peserta yang memiliki nilai rapot yang tinggi dan akreditasi sekolah yang bagus. Nah, itu dia proses penilaian seleksi di jalur PMDP Poltekkes ini. Jadi intinya yang pertama yang dilihat adalah prestasi dulu. Kemudian jika masih tersisa kuota, maka akan diberikan kepada peserta yang nilai rapotnya paling tinggi serta akreditasinya paling bagus ya. Jadi pastikan nilai raport kamu bagus dan pastikan juga, usahakan juga kamu memiliki prestasi supaya kamu diutamakan untuk lolos di jalur PMDP ini. Nah, terima kasih yang udah menonton sampai akhir. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat dan kamu semakin bersemangat serta kakak doakan kamu bisa lolos di Poltekkes tujuan kamu. Baik itu lewat jalur PMDP, lewat jalur SIMAMA, dan lewat jalur lainnya. Oke, sampai jumpa kembali di video selanjutnya ya.